Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bantu masyarakat untuk mengetahui apa itu komorbid COVID-19. Sebelumnya, jangan lupa ya di like dan subscribe-nya dulu teman-teman. Komorbid adalah penyakit penyerta atau yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain yang dialami selain dari penyakit utamanya, yaitu penyakit COVID-19. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang menjadi penyakit komorbid COVID-19. Antara lain adalah yang pertama, penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi atau yang biasa disebut masyarakat penyakit darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik di atas batas normal, yaitu biasanya lebih dari 140, dan tekanan darah diastolik lebih dari 90. Di sini, penyakit hipertensi biasanya ditandai dengan nyeri tengkuk, sakit kepala, badan pegal, dan lemas. Lalu, untuk mencegah penyakit hipertensi atau darah tinggi tersebut, disarankan untuk menjaga berat badan ideal, tidak merokok, olahraga teratur, menghindari stres, dan kurangi konsumsi garamnya ya. Bagi yang sudah menderita penyakit hipertensi, disarankan untuk tiap bulan atau tiap minggu rutin kontrol hipertensinya di klinik, puskesmas, dan rumah sakit terdekat. Yang kedua adalah obesitas atau kegemukan. Obesitas ini adalah penumpukan lemak yang berlebih yang mengganggu kesehatan pastinya. Faktor-faktor yang menyebabkan obesitas adalah faktor usia, jenis kelamin, dan ras. Lalu ada pola makan, merokok, kehamilan, dan menopause. Di sini, obesitas menjadi penyakit nomor 2 yang dapat menyebabkan kematian pada kasus COVID-19. Karena pada pasien obesitas atau kegemukan, terjadi penumpukan lemak yang otomatis akan menjadikan beberapa penyakit itu akan terjadi, seperti kolesterol. Jadi, bagi penderita obesitas, yuk kita sama-sama untuk olahraga teratur dan menjaga pola makan dan pola hidup kita. Lalu, yang ketiga adalah penyakit paru kronis. Penyakit paru kronis ialah peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. PPOK umumnya ditandai dengan sulit bernapas atau sesak nafas, lalu batuk berdahak, dan suara mengi atau suara nafasnya bengek. Lalu yang keempat adalah penyakit diabetes mellitus. Di sini biasa masyarakat bilang penyakit gula. Penyakit diabetes adalah suatu kelainan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh yang dapat mengakibatkan kerusakan di berbagai sistem tubuh manusia. Faktor penyebab diabetes mellitus adalah faktor genetik atau keturunan, merokok, makan makanan, lalu berat badan atau obesitas. Pada pasien yang sudah terkena penyakit diabetes mellitus ini, diharapkan untuk merutinkan kontrol ke klinik, puskesmas, rumah sakit terdekat. Dan untuk mencegah penyakit diabetes mellitus atau gula ini, ada beberapa cara seperti olahraga teratur, kontrol pola makan, dan kontrol gula darah. Lalu yang kelima adalah penyakit kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah. Penyakit kardiovaskuler terjadi karena adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan stroke merupakan dua penyakit kardiovaskuler yang paling banyak dikenal. Salah satu penyakit kardiovaskuler yang ditandai seperti nyeri dada, sesak, lalu jalan sedikit lalu cepat merasa lelah, itu adalah salah satu gejala penyakit kardiovaskuler.
Jadi, bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit ini atau pernah merasakan seperti ini, harap lebih waspada terhadap virus COVID-19. Dan jangan lupa untuk kontrol rutin dengan minum obat. Lalu selanjutnya, di sini ada tabel yang menunjukkan urutan penyakit penyerta untuk kasus COVID-19. Di sini yang paling tinggi pertama adalah hipertensi, lalu obesitas yang kedua, yang ketiga PPOK, yang keempat DM, yang kelima kardiovaskuler. Di sini ada cara pencegahan untuk COVID-19. Yang pertama, rajin mencuci tangan dan sabun dan air mengalir. Lalu yang kedua, menggunakan masker kemanapun kita pergi. Yang ketiga, menjaga jarak selalu ketika berada di fasilitas umum. Yang keempat, dilarang bepergian terlebih dahulu ya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah melihat video edukasi saya dan teman-teman dari kelompok 2. Semoga video yang kita persembahkan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.